Oke, mari kita tunduk kepala sejenak. Tuhan Bapa di surga, kembali kami memohon kiranya Rohul Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan pemahaman yang benar tentang firman-Mu. Berkatilah jemaat Caritas beserta dengan para tamu agar ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka dikuatkan, mereka dipertumbuhkan iman mereka, sehingga mereka hidup lebih dekat kepada Tuhan dan mampu mengatasi segala rintangan hidup, segala pencobaan hidup yang menerpa kepada kami, terlebih pada saat-saat seperti sekarang ini, di mana kami terkungkung di rumah oleh karena COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya segala sesuatu akan berlalu. Tuhan akan menjadi pemenang dan umat-umat Tuhan pun akan dimenangkan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, yang kekasih dalam Yesus Kristus, jemaat Caritas, dan ada beberapa dari antara saudara-saudara yang kelihatannya masih asing bagi saya, tetapi pada umumnya hampir semua saya sudah mengenalnya. Tentu ada saudara Indri dan keluarga, ya Indrianto, ada Dr. Manulang dan keluarga, ya, ada Rebecca juga. Rebecca, terima kasih banyak untuk pekabaran bagi anak-anak tadi ya. Ada Nofri, Loronusa, ada Korea Resident. Ini saya tidak bisa melihat siapa ini Korea Resident ini. Semoga ini betul-betul orang Korea ini ya. Korea Resident. Oke, ada juga keluarga Aritonang, ada Beresaya, ini ada Sri Tobing, ya, ada keluarga saya juga ini, ada siapa ini, Yo Elron, siapa ini ya, saya sedikit asing. Ada Cendrawasih, ya, tentu yang terhormat Pendeta Tomiwala dan keluarga ini ada. Ada juga keluarga Saud Simatupang. Waduh, ini ada Jemaat Bayu Biru. Wah, ada Jemaat Bayu Biru ya. Ada keluarga Siregar Kleri ini ya. Waduh, ya. Ada Bimo, ada Tiao, itu ya. Ada keluarga saya JPA Sitompul. Ya. Ada juga Larissa Amanda, ini dokter kita ini ya. Ada beres saya Ice Siregar, tentu dengan keluarga ya. Ada keluarga Atman, ada Ibu Nur Siti Arifin, nah tentu dengan semua keluarga ada di sana ya. Ada juga Ibu Arista Sitorus ini ya udah pasti saya kenal ini ya. Ada Jacqueline Talaa. Semoga ini keluarga Talaa ya dari Arjuna. Selamat sahabat Pak Pendeta. Oh ya betul. Waduh. Terima kasih. Selamat sahabat Yoke. Ada keluarga Amir Siregar. Wah, terima kasih tadi itu bacaan misionnya, berita misionnya bagus sekali ya. Ya ada itu saya ini Elizabeth Simatupang. Waduh. Ya ada beberapa yang saya pasti kenal. Hampir semua saya kenal ya. Puji Tuhan. Terima kasih banyak sudah hadir di acara khotbah via Zoom pada siang hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian,
Yang kekasih dalam Yesus Kristus, kepada host saya minta supaya saya di shot karena saya akan menggunakan share screen di dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tentunya ya. Ya. Iya. Ya. Saudara lihat judul daripada pembahasan pada siang hari ini adalah tegar di tengah pusaran badai pencobaan. Inilah the current issue ya. Karena begitu banyak sekali orang merasakan derita oleh karena COVID-19 ini. Mereka sudah berusaha keras untuk mengatasinya. Ya. Tentu bagi kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya. Tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena kekuatan Tuhan melebihi kekuatan dari apa yang ada di dunia ini. Saudara sekalian, sebagai gambaran bahwa kita ini berada di dalam pusaran badai pencobaan, saya ingin membawakan firman Tuhan melalui sebuah kisah pendek. Ya, sebuah kehidupan yang menerpa para murid. Ya, badai kehidupan para murid. Yaitu tertulis di Lukas 8 ayat 22 sampai 25, Markus 4 ayat 35 sampai 41, dan Matius 8 ayat 28 sampai 34. Kisahnya pendek, ceritanya pendek saja. Ya. Ketika itu ialah Tuhan Yesus Kristus baru saja mengadakan, katakanlah itu KKR. KKR sehari penuh dari pagi sampai sore. Dan ketika Yesus sudah memberi makan dan kesempatan untuk banyak orang itu dipuaskan, Yesus sebagai manusia merasa lelah. Dan dia ingin untuk menyendiri, ingin untuk berada jauh dari keramaian orang banyak. Ya. Ceritanya begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang. Ini bukan nyanyian seorang gembala ya. Tetapi ini adalah tulisan dari Markus. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya tentunya, ya, marilah kita bertolak ke seberang. Mari kita bertolak ke seberang. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Di dalam cerita ini, saudara sekalian, perahunya itu bukan satu. Ada juga orang-orang lain yang mengikutinya. Ya, karena mereka masih merindukan firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Ya. Tetapi dalam cerita ini tentu kita fokus kepada perahu
di mana murid-murid dan Tuhan Yesus berada. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Ya memang betul, sebagai manusia yang mempunyai fisik daging manusia, dia lelah. Namun ketika Yesus tertidur, itulah sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Hingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Itu adalah tulisan dari Lukas. Kalau tulisan dari Markus mengatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Murid-murid sudah berusaha keras mengendalikan perahu. Sebab mereka itu adalah nelayan-nelayan handal. Nelayan-nelayan yang kuat. Dan mereka sudah berusaha keras untuk mengendalikan perahu itu. Tetapi kegagalan terjadi pada mereka. Sehingga mereka membangunkan Yesus dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Itu bahasanya Markus. Kalau bahasanya Lukas bagaimana? Guru, kita binasa. Matius mempunyai bahasa yang lain. Tuhan, tolonglah kita binasa. Saudara sekalian, fenomena ini coba kita bayangkan. Ketika ada peristiwa rumah kebakaran. Sekiranya ada rumah kebakaran, apa yang akan Anda katakan atau akan Anda dengungkan kepada masyarakat? Tentu dengan bahasa yang simple, bahasa yang tegas, bahasa yang memberitakan bahwa butuh pertolongan, perlu pertolongan. Ya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Cobalah kita bayangkan dalam bahasa masing-masing kita, agar kita dapat merasakan bagaimana keadaan yang sebenarnya pada waktu itu. Ketika taufan menderu, gelombang dahsyat menghantam perahu mereka. Saudara sekalian, kemudian Yesus bangun, menghardik, diam, tenanglah. Yesus menghardik angin dan air yang mengamuk. Yesus menghardik angin dan danau itu. Saudara perhatikan bahasa mereka. 3 murid Yesus yang ada di dalam satu wadah, satu perahu, yang memiliki kedekatan khusus kepada Yesus sendiri. Tidak jauh.
Begitu dekat. Berapa meter si perahu itu? Begitu dekat. Tetapi ketika mereka mencoba untuk menulis ulang peristiwa yang terjadi itu, mereka menggunakan gaya bahasa mereka masing-masing. Namun satu arah dan tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Lalu reaksi murid. Orang apakah dia ini? Mengapa angin dan danau pun taat kepadanya? Ya. Siapakah gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air. Dan mereka taat kepadanya. Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara sekalian, ini adalah kelengkapan daripada berita tentang satu peristiwa yang terjadi di antara mereka. Lalu reaksi murid, reaksi Yesus. Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Itu yang diingat oleh Markus. Lalu yang diingat oleh Lukas adalah, di manakah kepercayaanmu? Matius, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Sudah perhatikan? Ya. Lukas mempertanyakan. Yesus mempertanyakan melalui bahasa Lukas. Di manakah kepercayaanmu? Yesus mempertanyakan melalui bahasa Markus. Kamu tidak percaya. But Matius mengatakan, kamu yang kurang percaya. Dan semua ini adalah kelengkapan. Kelengkapan yang menunjukkan betapa murid-murid itu dalam keraguan yang amat sangat, dengan ketakutan yang amat sangat. Sehingga hilang kepercayaan mereka. Mereka tidak ingat bahwa di antara mereka ada Tuhan mereka. Mereka tidak ingat bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mampu mengendalikan apa yang terjadi di dunia ini. Mereka tidak ingat bahwa Tuhan adalah yang menciptakan air, yang menciptakan angin, yang menciptakan danau, yang menciptakan taufan, yang menciptakan badai. Itu adalah Tuhan. Sehingga Tuhan mampu menguasai semua itu. Murid-murid tidak ingat itu. Saudara sekalian, peristiwa di Danau Galilea menunjukkan bangkrutnya iman para murid. Mereka kehilangan kepercayaan dan keberanian hanya oleh karena angin taufan dan gelombang laut. Sementara mereka tidak ingat bahwa Tuhan mereka ada bersama-sama dengan mereka. Peristiwa di Danau Galilea itu adalah melambangkan badai kehidupan kita di akhir zaman ini.
saudara sekalian. Badai kehidupan yang beraneka ragam bentuknya. Dan itu bisa saja terjadi kepada kita, baik secara umum maupun secara pribadi. Saudaraku yang kekasih, bukankah ini yang terjadi? Saudara sekalian, saudara perhatikan gambar yang ada di kanan bawah, di pojok kanan bawah. Saudara sekalian, ini adalah penumpang pesawat dengan begitu riangnya naik pesawat. Tetapi dalam hitungan menit pesawat itu jatuh di Laut Jawa di sebelah utara Banten. Saudara sekalian, tanah longsor, gunung meletus, banjir, tsunami, peperangan. Ini peperangan Israel dengan Hamas di Gaza, di West Bank. Kereta api menabrak mobil, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan laut, kecelakaan udara, kecelakaan darat, dan yang terhebat adalah pandemik COVID-19. Saudara sekalian, mau tidak mau kita harus hadapi ini. Apakah ini merupakan ujian daripada Tuhan? Atau ini adalah pencobaan? Apapun itu bentuknya, kita harus menghadapinya. Saudaraku yang kekasih, kalau secara pribadi, tentu ada ketakutan seperti murid-murid. Ada kekecewaan, ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada kegagalan, ada penderitaan, ada stres, ada wabah atau pandemi, penyakit, duka cita, kematian, PHK, tidak ada lapangan kerja, bangkrut, tidak ada uang, kesulitan hidup, krisis ekonomi, krisis finansial, krisis kepercayaan. Mungkin juga krisis-krisis yang lain. Saudara sekalian, tentu tidak seorang pun yang menghendaki penderitaan dan kepedihan dalam kehidupannya. Tidak ada. Tidak ada orang yang mengharapkan akan ada penderitaan. Orang berharap kepada kesukaan, sukacita, damai sejahtera, cukup makanan, cukup pakaian, cukup fasilitas hidup. Kita akan berusaha untuk tidak menderita. Karena penderitaan itu sangat menyakitkan. Tetapi realitanya, penderitaan silih berganti datang. Tidak kenal waktu dan tidak kenal tempat. Hadir di setiap saat di dalam kehidupan siapa saja. Tanpa diduga, apalagi direncanakan. Dalam penderitaan ini tidak ada pilih kasih. Semua mengalaminya. Kita sudah berusaha, tetapi apa yang terjadi? Sudah rajin bekerja di PHK. Sudah menjaga pola makan dan olahraga, penyakit kronis datang. Sudah divaksin, jaga protokol kesehatan,
kena juga COVID-19. Sudah setia dalam pernikahan, ditinggalkan pasangan. Sudah tekun dan rajin ke gereja, dicuekin tua-tua jemaat. Sudah berhati-hati berkendara, eksiden datang. Sudah giat belajar siang dan malam, tetap tidak lulus. Sudah banyak berdoa, tak kunjung ada jawaban. Sudah rajin menginjil, dianiaya. Saudara-saudaraku yang kekasih, inilah yang terjadi kepada kita di dunia ini. Ia hadir melalui berbagai peristiwa dalam kehidupan kita. Termasuk melalui pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Hampir 2 tahun, saudara sekalian. Banyak orang menderita karenanya. Kebangkrutan. Tidak ada lapangan kerja dan lain sebagainya. Kehilangan orang yang kita kasih karena COVID-19 sungguh peristiwa yang sangat menyakitkan. Kita bersedih. Kita menangis. Dan mungkin kita berteriak. Mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa harus ada virus corona? Mengapa harus ada tambahan-tambahan lagi anak cucu dari virus corona? Ada corona alpha, ada beta, ada delta, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apakah akan ada corona sampai Z. Namun, semua itu terkendali oleh surga. Saudara sekalian, semua ini terjadi dan dibiarkan Tuhan supaya umatnya melewati masa yang sukar sebagai satu ujian untuk menghadapi the Jacob trouble. Sudah waktunya, sudah dekat waktunya. Ya. Mungkin sebentar lagi Sunday Law akan diumumkan di seluruh dunia. Mungkin aniaya sebentar lagi akan datang. Mungkin pembunuhan akan terjadi. Apakah kita akan country living? Di mana kita akan country living? Melalui internet, melalui satelit, kita akan ketahuan walaupun kita di dalam goa sekalipun. Saudara sekalian, country living harus diterjemahkan. Mendekatlah kepada Tuhan. Khawatir pada virus corona? Semua orang khawatir. Semua orang ketakutan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau dibandingkan, saudara sekalian, penderitaan Rasul Paulus selama dia menjadi rasul dengan pandemi COVID-19 ini, mungkin masih jauh lebih menderita Rasul Paulus yang pada dirinya ada duri dalam daging dalam melaksanakan penginjilan sebagai rasul kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Saudara sekalian, memang
Setiap orang dilahirkan dengan bakat rasa khawatir. Dan itu hal yang wajar. Dan itu terjadi kepada semua orang. Saya tidak tahu apakah ada orang di dunia ini yang tidak memiliki kekhawatiran. Saya tidak tahu. Apakah itu Superman? Apakah itu Spider-Man? Atau tokoh-tokoh kekuatan yang lain. Tetapi persoalannya, jangan sampai kekhawatiran itu mengontrol kita, menguasai kita, dan kita mengkhawatirkan Tuhan yang dapat menolong kita. Ya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oh, jangan terkebur, pendeta. Ini COVID-19 ini bahaya sekali. Apalagi varian baru dengan cepat menyebar dan menular. Apakah kita tidak perlu takut? Ya, kita perlu ada rasa khawatir. Kita perlu ada rasa takut. Tetapi rasa khawatir dan rasa takut itu jangan sampai mengontrol kehidupan kita. Saudara sekalian, khawatir itu sia-sia. Penderitaan merupakan respon emosional atau sebagai tanda atas ketidakmampuan kita menerima pencobaan. Kita tidak berdaya dan tidak punya kuasa untuk menahannya. Seperti sedang terseret ke dalam pusaran badai yang tiba-tiba datang menghempaskan biduk kehidupan ini. Kita seakan-akan sedang berlayar di laut lepas, gelap gulita, sunyi senyap, tanpa nahkoda. Takut dan gentar dalam mengayuh biduk kehidupan, menatap hari depan. Dalam situasi demikian, kita berteriak minta tolong. Kepada siapa? Dari mana pertolongan datang? Saudara sekalian, dari mana pertolongan datang? Pertolongan datang dari Tuhan. Mazmur 3 ayat 9. Ya. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Doa orang benar didengarnya. Amsal 13 ayat 29. Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaan. Ulangan 33 29. Saudara sekalian, firman Tuhan menjadi dasar untuk mengatasi kekhawatiran. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara sekalian, ini jaminan, janji yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak selama-lamanya. Saudara sekalian, kita berdoa supaya COVID-19 ini segera berlalu. Semoga
dalam 1-2 bulan ini COVID-19 akan kelihatan menurun dan hilang untuk selama-lamanya. Saudaraku kasih, berdoa dan tetap setia kepada Tuhan. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Tidak ada. Segala sesuatu mustahil bagi Allah. Segala sesuatu possible bagi Allah. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Segalanya dapat diselesaikan oleh Allah. Tuhan Yesus lebih besar dari segala masalah Anda, saudara sekalian. Tuhan Yesus lebih kuat, lebih berkuasa daripada masalah yang kita hadapi. Pengalaman dan sikap murid-murid Tuhan Yesus dalam menghadapi badai. Mereka berusaha sekuat tenaga, tetapi gagal. Gelombang besar tiba-tiba menerjang, dan badai menghempaskan perahu mereka, mengancam keselamatan mereka. Mereka begitu dekat dengan Yesus, tetapi kehilangan iman dan keberanian. Saudara sekalian, dalam 2-3 bulan ini, ada saudara-saudara kita yang menjadi sahabat corona. Dan mereka tidak bertahan. Dan mereka harus dimakamkan dengan protokol COVID-19. Sedih memang, saudara-saudaraku yang kasih. Kehilangan orang yang kita kasihi seperti itu adalah merupakan kesedihan. Dan inilah pencobaan yang besar yang kita hadapi. Saudaraku, sekali lagi, peristiwa di Laut Galilea merupakan pengalaman rohani yang sangat relevan untuk menjadi cermin bagi kita saat ini. Bagaimana seharusnya kita menghadapi dan mengatasi badai kehidupan yang melanda. Ketika derita menghampiri kita, maka satu-satunya tempat untuk berseru meminta pertolongan adalah Yesus Kristus. Dialah harapan kita, dialah kemenangan kita. Karena Yesus yang telah menang, memberikan kemenangan kepada kita. Walaupun Allah kadang mengizinkan cobaan datang kepada kita untuk mengasah kepekaan kita, kerohanian kita, agar kita bisa merasakan dan menyadari kehadirannya, bahwa Ia peduli dan melindungi, juga untuk menguatkan iman dan mental kita agar menjadi pribadi yang tegar dan kuat. Pribadi yang selalu bergantung kepada Tuhan. Tidak gampang terhanyut oleh derasnya arus kehidupan. Tuhan tidak pernah lengah dalam menjaga kita. Bahkan di saat-saat terberat sekalipun dalam hidup ini, Dia selalu merangkul kita. Yesus, Ia peduli dan melindungi. Saudara sekalian, saya ingin beritahukan bahwa tidak ada pelaut yang tangguh oleh karena air yang tenang. Pelaut tangguh tidak lahir dari laut yang tenang. Dalam Yesus, pencobaan menjadi ringan.
kita menjadi tegar dan tangguh menghadapi hidup ke depan. Ya, harus ditempa di lautan yang menggelora dengan gelombang yang menantang. Demikian pun kita. Kita juga harus ditempa di lautan yang menggelora dengan gelombang yang menantang dari pencobaan. Kesadaran iman ini tentunya akan sangat melegakan, menghiburkan dan menguatkan. Bisa saja persoalan kita tidak lantas selesai dan badai hidup tidak lantas mereda. Tetapi saudaraku yang kekasih, sekali lagi, pelaut yang handal tidak lahir dari laut yang tenang. Asah diri dan hadapi dengan berani segala tantangan hidup. Tersenyum dan semangat. Saudara-saudaraku yang kekasih, inilah yang perlu bagi kita sekarang ini dalam menghadapi pencobaan. Saudara sekalian, izinkan saya, sekali lagi, izinkan saya membaca sebuah puisi yang dengan judul yang luar biasa, Pelaut Sejati Pasti Kan Pulang. Saudara sekalian, kita ini adalah sebagai pengembara. Kita ini adalah sebagai pelaut-pelaut. Kita ini sedang menghadapi tantangan besar, yaitu gelombang pencobaan, arus penderitaan oleh karena COVID-19. Wahai pelaut sejati, pengembara samudra, jangan pernah ada kata kandas, apalagi jerah. Meski kapalmu retak dihantam gelombang, meski kapalmu terkoyak digores batu karang, wahai pelaut sejati, penguasa lautan biru, hati setegar laut, setegar karang, jadikanlah dirimu. Kelak semua badai pasti kan berlalu. Masih besar harapan untuk kembali bertemu. Pelaut yang sejati pastikan pulang ke dermaga kembali. Meski ada 1000 luka di sekujur tubuhnya, seluas-luas samudra pasti bertepi. Setiap ombak bergerak mencapai pantai. Ketika terlihat burung-burung berterbangan di cakrawala, pertanda daratan di depan sana, meski sayup-sayup terlihat mata. Banyak masalah yang terjadi, saudara sekalian. Tetapi ketika kita bersungguh-sungguh percaya pada firman-Nya, maka kita akan tegar dan teguh. Pikiran kita akan tenang dan teduh seperti laut Galilea setelah dihardik Tuhan Yesus. Jangan lagi khawatir. Jangan ragukan Tuhan. Banyak hal yang Tuhan sudah persiapkan untuk memperlengkapi dan menolong kita. Memang tenaga pikiran dan mata kita terbatas. Tetapi percayalah bahwa Tuhan menyediakan segala hal yang melampaui keterbatasan kita. Hanya imanlah yang memungkinkan kita untuk bisa melihat dan merasakan kehadirannya melalui Roh-Nya yang kudus, sehingga kita senantiasa tegar dan tetap setia kepada Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Sebab
Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadilah tegar di tengah pusaran badai pencobaan. Inilah doa dan harapan saya. Amin.